Nah, nanti akan jadi seperti ini ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kembali lagi di channel Fiknet, dan di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat kipas handphone sendiri seperti ini dengan menggunakan bahan-bahan yang sangat murah dan juga bahan bekas. Kipas ini saya buat sendiri ya kawan-kawan. Jadi modalnya ada yang pakai baru, ada yang pakai barang bekas. Tampilan kipasnya akan jadi seperti ini ya kawan-kawan. Kipas ini ditancapkan melalui kabel USB ya. Nah, kipasnya kita sambungkan ke USB. Sebenarnya bisa pakai OTG, akan tapi tidak saya sarankan karena nanti kalau kita ngambil daya dari handphonenya, yang ada malah handphonenya jadi semakin panas dan baterainya cepat habis. Nah, makanya saya buat seperti USB ini sehingga kita bisa menyesuaikan panjang kabelnya sehingga kita nanti nyaman ketika dipakai untuk main game. Efektivitas dari kipas ini menurut saya itu sangat berpengaruh ya kawan-kawan, terutama ketika saya melakukan rekam video. Kalau misalkan tidak menggunakan kipas ini setengah jam mungkin udah terasa panas banget, dan juga kadang-kadang itu sampai force close karena HP-nya terlalu overheat. Nah, semenjak pakai kipas ini handphone saya jadi lebih dingin meskipun pakai kipas yang ya kipas ala-ala lah, DIY kipas sendiri lah. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai bagaimana cara membuat kipas gaming untuk handphone seperti ini ya. Oke kawan-kawan, yang perlu kalian persiapkan adalah yang pertama adalah kipas. Ini adalah kipas CPU ya, biasanya untuk kipas komputer. Kalian bisa cari di toko komputer, atau kalian kalau punya komputer yang sudah tidak terpakai, ambil saja kipasnya. Untuk ukurannya 6 inci ya kawan-kawan. Jadi saya rekomendasikan yang 6 inci karena nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Setelah itu yang kalian butuhkan adalah kabel USB. Nah, kabel USB ini bisa dari charger ataupun dari barang bekas yang nggak dipakai. Misalkan kayak punya saya ini, kabelnya saya ambil ya, saya potong supaya nanti bisa mengalirkan listrik ke kipasnya. Kalau teman-teman mau pakai kabel data juga bisa. Ini saya juga pernah buat dulu, akan tetapi ini terlalu besar jadi kurang nyaman untuk dipakai di handphone. Ini saya pakai kabel USB biasa ya. Jadi saya lebih memilih untuk pakai ini karena saya udah ada mouse wireless. Mouse ini juga udah nggak bisa dipakai, hanya bisa kabelnya aja. Jadi kita ambil kabelnya saja ya teman-teman. Setelah itu yang paling penting ini teman-teman, kalian harus beli casing ya. Terserah lah, kalau misalkan ada casing yang udah nggak terpakai, kawan-kawan langsung aja ambil casingnya. Karena ini saya buat tutorial, saya beli baru ya, saya beli di e-commerce cuma 5.000. Kemudian pelindung kipas. Nah, fungsi dari pelindung ini ya agar ketika kita main tangan kita nggak sengaja nyentuh kipasnya, nanti takut kaget ataupun bagaimana ya. Jadi kipas pelindung ini supaya jadi pelindung supaya nanti tangan kita nggak masuk ke dalam kipasnya seperti itu. Kemudian yang kalian butuhkan adalah double tape 3M. Ini juga menyesuaikan ya kawan-kawan, karena fungsi dari ini hanya untuk merekatkan saja. Kalau kalian berkehendak mau pakai lem ya terserah, tapi kalau saya lebih suka pakai double tape karena bisa dibongkar pasang dengan mudah nantinya. Setelah itu ada lakban atau solatip. Kawan-kawan silahkan pakai yang mana aja. Fungsinya ini untuk menutup sambungan kabel dari kabel USB ke kabel kipasnya supaya nanti tidak terjadi konsleting. Bisa pakai solatip ataupun lakban hitam seperti punya saya ini. Nah, oke kawan-kawan, langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Yang pertama kita potong terlebih dahulu kabel mouse-nya ya. Setelah dipotong nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, tinggal kawan-kawan buka aja kabel warna hitamnya.
Hati-hati ya kawan-kawan, karena saya nggak punya alat untuk mengelupas kulit kabel, jadi saya pakai gunting aja pelan-pelan. Nah setelah itu nanti akan ada 4 kabel, karena di kabel USB ada 4 kabel, yang kita pakai hanyalah 2 ya kawan-kawan, yang warna biru dengan yang warna kuning saja. Nah, untuk warnanya, untuk yang warna kuning kita gabungkan dengan yang warna merah, sedangkan yang warna hitam kita gabungkan ke warna yang biru ya. Kita gabungkan seperti kita menggabungkan kabel pada umumnya ya, tinggal disambungkan kemudian dilipat saja. Nah, setelah terhubung, jangan kita tutup terlebih dahulu, kita tes terlebih dahulu apakah bisa menyala. Nah, sudah bisa menyala ya teman-teman. Sudah bisa menyala. Kalian bisa lihat sendiri sudah bisa menyala seperti ini. Nah, setelah menyala, kawan-kawan langsung tutup saja kabelnya agar nanti tidak terjadi konsleting apabila kabelnya bersentuhan ya. Kita matikan dulu, setelah itu kita tutup antar kabelnya ya, jangan sampai kabelnya nanti bersentuhan ya kawan-kawan. Fungsi lakban ini untuk menghindari konsleting ya. Nah, agar kabel lebih merekat lagi, kawan-kawan bisa panaskan pakai korek api ya. Setelah cukup rapat, langsung saja kita lakban lagi agar lebih rapi. Nah, untuk yang kabel ini, yang sisa kabel ini bisa kalian biarkan, tapi potong aja salah satunya biar nanti nggak saling bertabrakan ya. Langsung kita lakban biar lebih rapi lagi ya. Nah, sekiranya sudah rapi seperti ini, kita panaskan lagi kabelnya ya, biar lebih merekat. Kita coba tes sekali lagi, dan kipasnya masih menyala ya kawan-kawan. Nah, jadi kita kasih titik tengah berdasarkan perhitungan diameter tadi sebesar 6 cm, jadi kita ambil jari-jarinya 3 cm yang akan kita jadikan titik tengah. Nah, untuk proses pemotongannya saya sarankan kawan-kawan muternya itu bulat ya, agar nanti sisa-sisanya yang di pojokan ini kita bisa buat untuk menempelkan ke handphonenya. Meskipun nggak bulat sempurna kawan-kawan, tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa rapikan sendiri. Yang penting diameternya itu sesuai 6 cm tadi ya. Karena di sini saya nggak punya alat pemotongnya, jadi saya potong sembarangan aja ya kawan-kawan. Seperti ini ya kawan-kawan, kalian bisa sempurnakan lagi, kalian bisa ratakan lagi, yang kurang tepat bisa diratakan lagi. Karena ini saya juga cuma punya contoh, karena saya udah punya tadi, jadi saya cuma ngasih gambaran aja lah. Ini misalkan ada sisa-sisa, langsung diluruskan aja nggak apa-apa. Yang terpenting lubangnya jangan sampai terlalu besar ya kawan-kawan. Nah, kalau terlalu besar malah nggak efektif untuk mendinginkan. Meskipun hasilnya kurang sempurna, tapi langsung saja kita ke tahap selanjutnya. Setelah itu kita ke tahap menghubungkan kipas ke casing handphonenya ya kawan-kawan.
Nah, mengapa tadi tidak saya rekomendasikan untuk motong kotak lah, karena yang di pojok-pojokan ini akan kita gunakan sebagai dudukan untuk menempelkan ya kawan-kawan. Langsung saja kita pakai double tape yang kita siapkan tadi ya. Ini bukan double tape biasa, ini adalah double tape 3M ya, yang lebih lengket daripada double tape kertas yang biasanya ya. Jangan sampai salah untuk menghadapnya ya kawan-kawan, karena menghadapnya harus seperti ini agar niup handphonenya ya. Kita tinggal tempelkan dan sudah jadi seperti ini ya kawan-kawan. Nah, untuk fungsi pelindung tadi yang milik saya yang opsional, kawan-kawan boleh dipasang atau tidak. Kalau punya saya pasang karena tangan saya sering masuk ke sini, jadi daripada bahaya kita pasang saja ya. Caranya ya tinggal tempelkan saja. Kalau mau di scrub sebenarnya bisa, tapi kalau di scrub takutnya nanti nggak tembus, soalnya kita udah tutup lubangnya di sini ya. Nah, nanti jadinya akan seperti ini ya kawan-kawan. Langsung kita coba untuk kipasnya. Nah, jadi seperti ini ya kawan-kawan hasilnya. Hasil kipas buatan sendiri. Kemudian pakai barang-barang bekas dan juga barang-barang yang nggak terlalu mahal. Daripada kalian beli kipas yang mahal-mahal, lebih baik kalau ada barang-barang bekas kita manfaatkan saja jadi seperti ini. Akan tetapi kalau kalian ingin beli ini yang baru, nanti pembeliannya akan saya berikan linknya di deskripsi di bawah aja ya. Nah, apakah kipas ini berguna? Menurut saya itu sangat berguna sekali kawan-kawan. Karena kalau pas waktu main game, handphone saya itu panas banget. Kemudian kalau buat ngerekam video, ya video seperti ini, karena saya ngerekamnya juga pakai HP, itu kadang sampai overheat. Tapi dengan menggunakan kipas ini, suhu dari handphone saya nggak terlalu panas, sehingga bisa ngerekam video juga lebih lama. Seperti itu ya. Nah, langsung saja kita coba. Barusan HP ini udah buat saya ngerekam setengah jam ya, suhunya panas sekali. Langsung saja kita pasang di kipasnya. Nah, nanti akan jadi seperti ini ya kawan-kawan. Penggunaan kipas ini sangat efektif di handphone seperti punya saya Redmi 5 Plus ini, karena bodinya masih pakai bodi logam ya. Jadi proses pendinginannya itu jauh lebih cepat. Kemudian memang panasnya juga lebih cepat kerasa ke tangan, tapi dengan pendingin ini juga lebih cepat meredam panasnya ya kawan-kawan. Jadi ini berguna sekali bagi saya. Kalau misalkan mau ngerekam video ataupun main game yang agak berat, itu tangan nggak terasa panas karena pakai kipas ini. Jadi untuk ukuran kipasnya kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian ya. Karena kalau terlalu besar itu juga nggak enak. Dulu saya pernah pakai seperti ini, terlalu besar sekali. Menurut saya dulu bikin yang besar itu biar cepet adem, ternyata malah nggak enak dipakai. Bikin terlalu kecil juga nggak enak karena lama ademnya. Jadi yang sesuai lah dengan ukuran smartphone kalian. Di sini saya pakai yang diameter ukurannya itu 6 inci ya, udah kita ukur tadi. Oke kawan-kawan, terima kasih. Mungkin hanya itu saja tutorial singkat dari saya di video ini.
Apabila kalian minat dengan beberapa alat yang saya pakai di video ini, nanti akan saya sertakan di deskripsi di bawah. Kemudian jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik like-nya dan jangan lupa juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.